Singkat cerita, balas dendam Haruka tak cuma sampai di sini. Keesokan harinya, ketika Kuga, salah satu siswa laki-laki yang terlibat dalam insiden tersebut, tengah berjalan sendirian, Haruka mencoba menghampirinya. Melihat itu, Kuga segera mendorong Haruka. Namun, ternyata Haruka sudah menyiapkan pisau di genggamannya. Tanpa pikir panjang, Haruka langsung menebaskan pisau pada Kuga. Kuga yang terluka itu ketakutan dan mencoba berlari dari Haruka. Namun, sayangnya dirinya tersungkur, hingga membuat kakinya patah dan kemudian membuat dirinya tewas. Lalu, dua orang teman Kuga yang bernama Mamiya dan Ikegawa mulai resah, karena Kuga diketahui tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Selain itu juga, para siswa wanita ternyata ikutan menghilang. Kemudian, mereka menyimpulkan bahwa di balik hilangnya beberapa siswa tersebut ada hubungannya dengan Haruka. Maka dari itulah, Mamiya menghubungi Rumi dan mengatakan bahwa Kuga dan beberapa siswi sudah mati di tangan Haruka. Ia juga mengatakan bahwa mungkin saja kau korban selanjutnya. Setelah mengatakan hal tersebut kepada Rumi, dua orang ini pun segera mencari keberadaan Haruka. Di sini, mereka berniat untuk menyingkirkannya terlebih dahulu sebelum Haruka menyingkirkan mereka. Akhirnya, mereka menemukan Haruka sedang berjalan di tempat yang sepi. Mamiya mencoba menembakkan sebuah anak panah ke arah Haruka. Namun sayang, anak panah yang dirinya tembakan meleset. Mengetahui tembakannya meleset, mereka pun mencoba menyerangnya secara langsung. Mereka mengepungnya, dan Ikegawa pun berhasil mengunci pergerakan Haruka dan hendak menikamnya. Namun, ternyata Haruka memang telah bersiap dengan penyerangan itu. Sesaat sebelum pisau yang dipegang oleh Ikegawa menusuknya, Haruka segera menggunakan sebuah tang untuk mencapit bagian hidung Ikegawa dan membuatnya berteriak kesakitan. Teriakan kesakitan dari Ikegawa membuat bidikan panah dari Mamiya meleset, dan anak panah tersebut malah mengenai kepala Ikegawa. Sesaat sebelum Ikegawa tewas karena kehabisan darah, dirinya berlari ke arah Mamiya, memeluknya, dan mengatakan perasaan sukanya terhadap Mamiya. Rupanya, selama ini Ikegawa memiliki perasaan khusus terhadap seorang Mamiya. Dan ketika mereka lengah inilah, dimanfaatkan oleh Haruka untuk menikam mereka berdua hingga tewas. Sementara itu, di hari yang sama, Rumi yang ingin tahu kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Mamiya, mencoba pergi ke tempat biasanya mereka membuli dirinya dulu dan Haruka. Dan benar saja, ketika Rumi pergi ke tempat tersebut, dirinya menemukan tubuh Tachibana dan yang lainnya telah tewas terkubur oleh tumpukan salju. Dirinya menemukan tubuh Tachibana dan yang lainnya telah tewas terkubur oleh tumpukan salju. Sepulangnya dari tempat itu, Rumi langsung memberitahukan hal itu kepada Taiko. Tai-chan, di mana dirinya telah menemukan Tachibana dan yang lainnya telah tewas terbunuh oleh Haruka di belakang bukit sekolah. Selain itu, Rumi juga mencoba memperingatkan Taiko karena mungkin Taiko bisa jadi korban selanjutnya. Mendengar peringatan dari Rumi, Taiko pun mengatakan sesuatu kepada Rumi dengan nada yang datar. Perkataan tersebut agak sedikit membuat Rumi kecewa, karena mengingat Taiko sebenarnya dari awal tak pernah ikut-ikutan dalam membuli serta menyakiti Haruka, terlebih lagi sampai membakar rumahnya. Dirinya hanya melihat saja teman-temannya melakukan pembulian terhadap Haruka. Singkat cerita, setelah Taiko menutup telepon dari Rumi, dirinya pun pergi ke tempat tinggal Haruka. Tapi, secara kebetulan mereka berpapasan di tengah jalan dan pertemuan mereka ini mengungkapkan sebuah kebenaran dan alasan kenapa Haruka harus dibully oleh teman sekelasnya. Di sini terungkap bahwa mereka berdua adalah seorang sahabat. Hingga persahabatan mereka mulai retak
ketika Aiba masuk di antara pertemanan mereka. 私はタエちゃんのことを傷つけてた。 Di sini, Taeko merasa cemburu. Tapi, kecemburuan ini bukan ditujukan kepada Haruka. Namun, kecemburuan itu kepada Aiba. Dia merasa bahwa Aiba merebut sahabatnya darinya. Karena, rupanya Taeko ini memiliki perasaan cemburu ketika ada orang lain yang dekat dengan Haruka. Tapi, celakanya, persepsi itu ditanggapi lain oleh teman-teman sekelasnya, yang mengira bahwa Taeko menyukai Aiba dan ia merasa cemburu kepada Haruka karena Haruka mulai dekat dengan Aiba. Dan dari kesalahpahaman inilah mengakibatkan seluruh anak-anak kelas membuli Haruka. Dan yang sangat disayangkan, Taeko tak bisa mengatakan kesalahpahaman ini kepada seluruh teman-temannya, sehingga masalah ini pun menjadi semakin rumit. Maka dari itulah, Taeko menemui Haruka untuk meminta maaf karena tindakan egoisnya ini membuat Haruka harus mengalami kejadian yang mengerikan itu. 私を許して。 Singkat cerita, ketika kesalahannya sudah dimaafkan oleh Haruka, dirinya pun hendak pulang ke rumah. Tetapi, di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Taeko diserang oleh Rumi. Dan berakhir dengan tewasnya Taeko. Rumi sendiri juga mendengar semua percakapan mereka, di mana percakapan mereka ini membuat Rumi merasa dihianati. Karena rupanya Rumi ini memiliki perasaan kagum terhadap Taeko. Karena haus akan pengakuan Taeko lah, Rumi sampai berbuat nekat membakar rumah keluarga Haruka supaya ia dapat perhatian dari Taeko. Tapi ternyata setelah dirinya mengetahui kebenarannya, ia menjadi sangat kecewa dan memutuskan untuk menyerang dan membunuh Taeko. Setelah scene pembunuhan ini, kemudian scene berpindah ke tempat tinggal Haruka yang sekarang, di mana dirinya tengah bertelepon dengan Aiba. Moshi. Yang mengatakan bahwa dirinya akan ikut Haruka pindah ke Tokyo dan tinggal bersamanya setelah lulus dari SMP. Dirinya juga mengatakan bahwa ia telah meyakinkan neneknya untuk mengizinkannya tinggal di Tokyo. Tapi, Haruka mengatakan bahwa dirinya tak bisa tinggal bersama dengan Aiba. Haruka juga mengatakan bahwa alasannya tak bisa tinggal bersama Aiba akan segera ia ketahui saat musim semi tiba. Penolakan tersebut rupanya membuat Aiba sangat kecewa dan marah, karena dirinya berpikir Haruka lebih memilih keluarganya daripada dirinya. Ya iyalah, kalau gue juga bakal milih keluarga lebih dulu kali. Si Aiba ini juga sok ganteng banget. Setelah perdebatan panjang, mereka pun menutup telepon tersebut. Nah, disinilah kita akan ditunjukkan siapa sosok Aiba yang sebenarnya. Ternyata, di balik penampilan dan sikapnya yang kalem, Aiba memiliki sisi gelap yang tak pernah orang lain tahu, yaitu memiliki kepribadian psikopat. Bahkan, dia sampai tega memukul dan menyiksa neneknya sendiri, hanya untuk mendapatkan izin tinggal di Tokyo. Rupanya, perilaku Aiba yang brutal dan sadis ini dilatar belakangi oleh keluarganya sendiri, di mana dulu ayah Aiba sangat sering sekali memukul dan menyiksa ibu kandungnya. Seringnya Aiba melihat tindakan kekerasan tersebut membuatnya menjadi anak yang brutal. Di sini juga diungkapkan bahwa Aiba ternyata telah membunuh kedua orang tuanya dan sekarang dirinya tinggal bersama neneknya. Kemudian scene beralih, di mana sekarang Haruka tengah berada di rumah sakit tempat adiknya dirawat. Lalu, ketika ia sedang menunggui adiknya, secara mengejutkan, Aiba tiba-tiba muncul di hadapan Haruka dan mengatakan
bahwa dia mengetahui tempat adik Haruka dirawat karena ada seseorang yang memberitahunya. Kemudian, tak selang beberapa lama setelah kedatangan Aiba, tiba-tiba ada seorang suster yang mengabarkan bahwa kakeknya menghubungi ambulans untuk dirinya sendiri. Suster ini mengatakan bahwa kakeknya telah diserang oleh seseorang. Mendengar itu, Haruka curiga bahwa Aiba lah yang menyerang kakeknya. Aiba pun terlihat sedikit berlari menjauhi Haruka. Namun, Haruka berusaha mengejar dan memintanya untuk menunjukkan tangannya. Dan benar saja, ketika Haruka menarik tangan Aiba, ternyata tangannya sudah berlumuran darah. Yang artinya, Aiba lah yang telah membuat kakeknya terluka. Merasa kedoknya sudah terbongkar, Aiba mengatakan bahwa dirinya melakukan hal itu demi kelangsungan hubungannya dengan Haruka. Dan ketika mereka tengah mengobrol ini, tiba-tiba Rumi muncul dan hendak membunuh Haruka. Tapi sesaat sebelum dirinya menyerang Haruka, ia menceritakan detail bagaimana dirinya dan teman-temannya membunuh dan membakar keluarga Haruka. Mendengar setiap cerita yang Rumi katakan kepada Haruka, membuatnya mengingat kenangan buruk pada kejadian itu. Emosi Haruka meluap-luap, pertanda dia sangat marah pada Rumi. Haruka pun melampiaskannya dengan menyerang Rumi secara tiba-tiba. Tapi sayangnya, Haruka tertikam terlebih dahulu oleh Rumi yang membuatnya tersungkur. Melihat wanita tercintanya tertikam, membuat Aiba marah dan seperti kesetanan. Dirinya dengan segera menyerang dan membunuh Rumi saat itu juga. Sementara itu, Haruka menemukan sebuah foto yang terlempar dari tas Aiba, di mana foto tersebut adalah gambar ayah Haruka yang tengah melindungi adiknya. Ternyata, ketika Aiba menyelamatkan adik Haruka, terungkap fakta bahwa dirinya juga sebenarnya bisa menyelamatkan ayahnya. Tapi, Aiba tak mau menyelamatkannya. Aiba berkata, dirinya kagum dengan sosok ayah Haruka yang melindungi adiknya, bahkan saat kondisinya juga sedang sekarat. Karena hal itulah yang membuatnya berinisiatif untuk mengambil gambar mereka berdua, dan foto itu akan ditunjukkan kepada Haruka pada suatu hari nanti. Setelah mendengar perkataan Aiba yang sangat tidak masuk akal, hal itu membuatnya marah. Lalu, dirinya mencabut pisau yang menusuk perutnya. Kemudian, Haruka mencoba menyerang Aiba dengan cepat menggunakan pisau tersebut. Tapi sayangnya, serangan tersebut berhasil Aiba hindari. Kemudian, Aiba memukul Haruka beberapa kali sambil terus mengatakan bahwa dirinya akan melindunginya sampai kapanpun. Setelah puas memukul Haruka, kemudian dirinya berniat untuk mengambil gambar Haruka yang terluka tersebut dengan kamera fotonya. Ketika Aiba tengah memfoto Haruka, ternyata di tempat itu adalah tempat di mana Haruka membunuh Mamiya dan Ikegawa. Dan secara tidak sengaja, Haruka menemukan sebuah senjata panah milik Mamiya. Lalu, dengan senjata tersebut, Haruka menembakkannya kepada Aiba dan membuatnya tewas seketika. Dan pada akhirnya, Haruka pun ikut tewas karena kehabisan darah setelah menerima tusukan dari Rumi. Dan film ini pun selesai. Ending yang sangat ironis. Dan setelah selesai menonton film ini, gue jadi sadar bahwa bullying itu bisa berakibat seburuk ini. Selain itu, film ini juga bisa menjadi sebuah tamparan keras buat orang-orang yang suka membuli, agar lebih memikirkan dampak apa yang terjadi ke depannya. Memang, biasanya orang yang dibully itu akan diam saja. Tapi, siapa yang tahu, di balik diamnya ini, ia menyimpan amarah yang begitu besar, hingga membuatnya berani melakukan tindakan ekstrim pada orang yang membulinya. Karena kita nggak pernah tahu perasaan atau karakter orang yang sebenarnya.
Sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, bisa share ke teman-teman kalian ya. Tekan tombol like juga di bawah. Lalu tinggalkan komentar jika kalian ada masukan, ide, atau saran untuk konten video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar gue tambah semangat buat videonya. See you on the next video. Bye-bye.